Selamat datang kembali di kanal NTT Progresif. Kali Selamat. ini, ya, selamat datang untuk Eja Denis. Kali ini di rubrik bincang artikel, kita akan mendiskusikan artikel yang ditulis oleh Eja Denis, artikel yang berjudul Populisme di Indonesia dan Alasan Kebangkitannya. Artikel ini sudah diterbitkan di NTT Progresif beberapa hari yang lalu. Dan artikel ini menurut saya punya relevansi yang sangat bagus, terutama karena hampir seluruh mata dunia sekarang mengarah ke Gedung Putih, ke Amerika Serikat, terkait dengan pemilihan presiden Amerika Serikat. Kita tahu pemilihannya sudah berakhir, Trump kalah dan Joe Biden berhasil memenangkan pemilihan presiden di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dalam rubrik bincang artikel kali ini, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Eja Denis terkait artikel yang sudah beliau tulis. Saya akan ajukan kurang lebih 6 pertanyaan, dan Eja Denis selaku penulis artikel akan menjawab pertanyaan itu. Lalu kemudian kita akan berusaha untuk menghubungkan artikel yang sudah ditulis itu dengan konteks pemilihan presiden di Amerika Serikat sekarang, dan juga konteks ekonomi politik di Indonesia dewasa ini, terutama setelah Presiden Jokowi memenangkan Pilpres dalam pemilu presiden 2019 yang lalu. Mungkin sebelum kita mulai berdiskusi, saya minta Eja Denis untuk sedikit memperkenalkan diri dulu. Nama, asal dari mana, sekarang sedang kuliah atau sudah kerja. Silakan Eja Denis. Baik, ini selamat sore, ini Jasil dan juga teman-teman semuanya, sahabat NTT Progresif. Baik, saya Daniel DH, saat ini menyelesaikan tugas akhir di program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta atau ISIP Jakarta. Jadi saya adalah alumnus dari STFK Ledlero, teman angkatan dari Saudara Sil. Dan demikian saya pikir ini perkenalan. Oke, terima kasih Eja Denis sudah memperkenalkan diri. Kita langsung saja ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan berkaitan dengan artikel berjudul Populisme di Indonesia dan Alasan Kebangkitannya yang sudah ditulis oleh Eja Denis. Mungkin untuk memberikan gambaran kepada pemirsa NTT Progresif, Eja Denis mungkin bisa menjelaskan secara ringkas isi artikel ini. Kira-kira artikel ini berbicara tentang apa, tesis utamanya apa, lalu kira-kira pesan utama yang mau disampaikan kepada pembaca itu apa? Jadi baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ikhtiar dasar dari artikel yang saya tulis itu adalah soal bagaimana membandingkan ini peta politik populisme, terutama ketika populisme itu digunakan oleh para aktor politik ketika berkonsensus hal ini pemilih. Jadi fenomena yang terjadi belakangan ini adalah ketika aktor populis menggunakan retorika populisme untuk mendulang dukungan suara.
Dan salah satu strategi dari populisme yang berkembang saat ini adalah retorika post-truth. Jadi itu sebuah fenomena di mana para aktor politik atau aktor populis itu, misalnya Trump atau Jokowi dan juga Prabowo di Indonesia, mereka menggunakan narasi-narasi post-truth untuk mengerek suara dari basis konstituen mereka, baik di Amerika ataupun di Indonesia. Jadi dalam artikel ini saya menulis ada sebuah perbedaan yang mencolok antara populisme yang bergerak atau bertumbuh di Amerika Serikat dan juga populisme di Indonesia. Dan di Indonesia saya melihat bahwa populisme itu dia gagal, dia tidak pernah memiliki ideologi perjuangan seperti yang terjadi di Amerika, yang terutama digerakkan oleh Partai Demokrat yang kalau kita lihat memiliki tradisi panjang di Amerika, di mana di masyarakat, terutama di kalangan petani dan juga di kalangan pekerja. Jadi umumnya populisme yang bergerak atau bertumbuh di Indonesia itu tidak bersifat ideologis gitu. Dia bukan merupakan sebuah gerakan, tetapi lebih kepada retorika atau strategi mobilisasi massa. Sehingga ketika seseorang terpilih, misalnya dalam hal ini Jokowi terpilih, dia tidak memiliki ideologi populis untuk melawan elit atau oligarki yang selama ini kita bahwa mempunyai kekuasaan untuk mencaplok, atau dalam bahasa Prabowo itu memperkosa tanah air gitu. Atau mereka adalah kelompok 99%, kelompok 1% yang menguasai seluruh kekayaan Indonesia. Sementara yang 99% itu adalah masyarakat yang tertindas atau korban dari penguasaan sumber daya tersebut. Lalu di Amerika kita melihat bahwa kemenangan Donald Trump itu bukan sebenarnya kemenangan murni populisme sebenarnya, tetapi dia menggunakan retorika post-truth. Dan itu di zaman internet dia sangat dibantu oleh kekuatan media. Kekuatan media itu sangat membantu penyampaian pesan post-truth kepada masyarakat. Dan aktor populis menggunakan media atau platform digital untuk mengerahkan emosi massa dan sebagainya. Sementara Indonesia dia memiliki tradisi politik yang berbeda Indonesia. Jadi kita Indonesia tidak memiliki basis gerakan yang berciri populis, kecuali pada zaman Soekarno dulu misalnya termanifestasi dalam gerakan kiri. Itu misalnya di Partai Komunis Indonesia yang mereka memiliki basis kuat di masyarakat, terutama di petani atau angkatan pekerja atau buruh. Setelah PKI diberangus, kita tidak memiliki sejarah yang di mana sejarah gerakan atau masyarakat sipil memiliki kekuatan untuk mengambil kebijakan atau mempengaruhi kebijakan. Bahkan sampai sekarang. Mungkin demikian inti dari artikel yang saya bahas. Terima kasih Denis atas penjelasan ringkas atas artikel. Tadi seperti yang Denis sampaikan, kemenangan Trump menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 itu tidak pertama-tama disebabkan oleh populisme, tetapi terutama disebabkan oleh apa yang kita sebut dengan post-truth, era pasca kebenaran. Bagaimana Eja Denis melihat kemenangan Biden atas Donald Trump ini dalam pemilihan presiden pada Rabu kemarin? Kira-kira prisma teori politik macam mana yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kemenangan dari Biden ini? Biden berasal dari Partai Demokrat. Apakah karena
uh, isu apa namanya populisme yang beliau mainkan, ataukah ada faktor-faktor lain yang kemudian menyebabkan Biden ini bisa mengalahkan Trump? Terbaik sebenarnya dengan kemenangan Biden ini saya bisa menyimpulkan paling kurang satu kata gitu. Jadi sebenarnya dengan kemenangan Biden ini kita bisa melihat celah mencacat dari kemenangan Trump di Pilpres 2016 sebenarnya gitu. Bahwa kemenangan Trump itu bukan kemenangan populisme sebenarnya waktu itu gitu. Karena memang Trump waktu itu dia sering menyemburkan kebohongan, menyemburkan ini intoleransi, kebencian terhadap ini ras-ras Hispanik, Islam dan sebagainya. Jadi isu-isu tersebut yang justru ini bertumbuh gitu atau menguasai wacana publik, dan masyarakat Amerika mulai sadar. Misalnya sekarang kemarin sebuah media merilis bahwa Trump berhasil memenangkan ini memenang atau dia menang di kelompok kulit putih, tapi di kelompok Hispanik, Amerika Latin, Islam dan sebagainya dia kalah. Jadi narasi kebencian yang dia ini lontarkan selama Pilpres 2016 sampai sepanjang kebijakan 4 tahun ini masih ini terawat di dalam masyarakat gitu. Jadi mereka sadar bahwa apa yang disuarakan oleh Trump tidak benar dan tidak sesuai dengan kultur politik atau demokrasi Amerika. Jadi kemenangan Biden ini bisa sebagai kita melihat bahwa sebagai jalan kembalinya ini demokrasi Amerika yang sebenarnya gitu. Kalau dulu kemenangan Trump 2016 oleh ini Darren Beatty, dan saya tulis di artikel, Darren Beatty mengatakan sebagai ini karena Trump menggunakan strategi populisme post-truth, maka sekarang justru kemenangan Biden ini sebagai mengembalikan kembali demokrasi gitu. Atau wacana-wacana yang dilontarkan Trump itu memang sudah tidak lagi relevan di benak publik. Atau tidak sesuai dengan kultur demokrasi Amerika yang misalnya intoleran atau rasis dan sebagainya. Kalau kita lihat bahwa Trump kan tahun 2016 itu kan dia menang hanya karena dia menggunakan isu atau wacana yang sama, post-truth, yaitu ketika dia menggunakan ini konsultan politiknya yaitu Nigel Farage. Nigel Farage itu adalah salah satu inisiator dari Brexit. Dia yang berhasil ini mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa. Gitu. Jadi Trump menggunakan konsultan politiknya Nigel Farage. Sementara sekarang sebagai petahana dia berlawanan bukan dengan kekuatan Biden, tapi sebenarnya dengan wacana-wacana yang pernah dilontarkan sebenarnya. Jadi wacana-wacana itu post-truth itu tidak lagi hidup di demokrasi Amerika saat ini gitu. Jadi Trump itu Biden itu sepertinya untuk memulihkan kembali iklim demokrasi Amerika. Terutama ketika Biden itu berasal dari Demokrat yang bagi tradisi politik Amerika itu memiliki basis gerakan progresif. Oke. Begitu. Oke. Jadi kemenangan Biden itu adalah salah satu tanda kembali hidupnya demokrasi di Amerika. Ketika pada tahun 2016 Trump masuk ke gedung putih karena politik post-truth yang dia mainkan, kemudian kemenangan Biden ini seolah-olah mengembalikan akal sehat masyarakat Amerika untuk Amerika Serikat untuk memilih berdasarkan pertimbangan yang rasional. Oke, dari Amerika kita mesti kembali ke Indonesia. Mungkin teman-teman di pemirsa NTT Progresif mungkin ingin dapat informasi sedikit kira-kira bagaimana populisme itu dipraktikkan di Indonesia, atau dengan pertanyaan lain bagaimana genealogi atau proses munculnya populisme di Indonesia. Apakah populisme itu khas pada masa reformasi atau sudah ada sejak masa pra kemerdekaan? Kalau kita tarik jauh ke masa-masa kerajaan
atau kapan dia itu mulai tumbuh dari lama orde baru. Mungkin aja bisa jelaskan genealogi populisme di Indonesia. Jadi baik, sebenarnya menarik sih sebenarnya. Misalnya kemarin itu kan ketika Trump kalah itu kan dia tidak setuju kan? Ya. Itu kan kalau kita baca dalam wacana ini post-truth atau retorika post-truth itu kan ada namanya fakta alternatif gitu. Jadi ketika aktor populis itu kerap menggunakan fakta alternatif atau wacana alternatif untuk menyuarakan kebenaran gitu. Misalnya mereka tidak percaya pada hasil survei atau hasil pemilihan umum gitu. Dan justru mereka mengklaim sebagai pemenang. Dan apa yang dilakukan oleh Prabowo kan Trump itu persis dilakukan oleh Prabowo sebelumnya di Indonesia tahun lalu gitu. Tetapi sebenarnya kalau menurut Muhammad Kundari sebenarnya Prabowo yang mereplikasi atau mengadopsi strategi dari Trump ketika 2016. Jadi strategi kampanye Prabowo kita lihat kemarin kan sangat mirip dengan Trump. Gitu. Lalu untuk Indonesia sebenarnya Indonesia sebenarnya tidak punya semacam diskursus diskursus teoritik yang utuh gitu tentang populisme, karena populisme itu kan baru mulai dianalisis atau menjadi pembicaraan publik itu baru beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2011 ketika Partikno dan Cornelis Lai yang itu meneliti tentang gerakan populisme di Jokowi di Surakarta atau di Solo kan gitu. Tapi menurut beberapa penulis itu mengatakan bahwa populisme Indonesia itu mulai hidup tahun 2004 ketika adanya desentralisasi kekuasaan atau dimulainya era otonomi daerah. Jadi waktu itu salah satu tokoh yang menurut mereka mewakili atau merepresentasikan populisme di tingkat lokal adalah Ahok. Ketika dia menjabat sebagai wali kota di Belitung gitu. Ahok itu paling pertama, studi yang paling pertama. Tapi kemudian baru ke Jokowi, lalu beberapa itu Risma Harini, lalu Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan beberapa teman lain. Tetapi kalau menurut studinya Burhanuddin Muhtadi, dia katakan bahwa populisme itu sebenarnya sudah muncul sejak era awal pra kemerdekaan. Salah satu tokoh yang menurut dia merupakan tokoh populis atau menyuarakan wacana-wacana populisme itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Itu salah satu tokoh gerakan yang begitu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh kita tarik lebih jauh lebih dekat ketika Indonesia ini sudah merdeka, maka kita bisa membagi populisme itu ke dalam segmentasi atau periodisasi rezim. Kita Indonesia kan paling kurang sekitar 4 periode. Yang pertama itu Orde Lama, yang kedua itu Orde Baru, yang ketiga itu Reformasi, dan yang keempat itu pasca reformasi. Kalau di eranya Soekarno, era Orde Lama kan era berkuasa Soekarno itu kan Soekarno adalah salah satu tokoh yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai populisme. Terutama ketika dia mengklaim atau selalu menyuarakan isu-isu pro rakyat, rakyat kecil melalui tagline atau salah satu gerakan itu Marhainisme itu. Marhainisme. Lalu kemudian Soeharto itu kan tidak memiliki ideologi populisme, tapi dia lebih kepada dia membangun sebuah negara yang berdasarkan ide-ide korporatif gitu. Negara korporatif. Jadi apa yang dilakukan adalah pendekatan pembangunan korporatis gitu. Dan itu yang akan didengungkan kembali oleh Prabowo beberapa tahun belakangan ini.
Lalu sebenarnya populisme Indonesia itu kan terbagi ke dalam ini, atau dia berjalan bertumbuh sesuai dengan itu, sesuai dengan apa? Sesuai dengan periodisasi rezim itu. Misalnya kalau di era Soekarno itu dia bersentuhan dengan ide-ide atau ideologi, misalnya sosialisme, ada nasionalisme, ada Islam, ada gerakan-gerakan tradisional Jawa dan sebagainya gitu. Kalau di masa Soeharto itu kan lebih kepada 3 pembagian yang menurut Gates itu. Gates. Ada abangan, prizazi dan santri gitu, yang mereka itu mendapat payung di bawah beberapa ini partai besar, yang partai besar selama era Soeharto, misalnya P3 kami, dan juga ini Golkar atau PDIP gitu, PDI. Jadi kalau kita lihat di masa reformasi itu kan masa awal bertumbuhnya demokrasi yang sebenarnya gitu, demokrasi yang diciptakan oleh ini bangsa ini. Jadi yang muncul saat itu adalah Megawati. Megawati saat itu adalah salah satu tokoh populis yang muncul dengan membawa tagline itu pemberantasan korupsi. Sehingga dia merupakan salah satu aktor yang cukup diharapkan banyak orang, banyak masyarakat yang baru sembuh dari ini rezim yang totaliter gitu. Tetapi ternyata dia juga tidak berhasil. Lalu kemudian ketika mulai tahun 2000 ini, paling kurang 1 dekade setelah reformasi, pasca reformasi itu kan mulai sudah jadi populisme itu lebih kepada dia bergerak pada ini pesona dari figur atau tokoh. Jadi ada 2 tokoh kunci di Indonesia yang menjadi peletak bagi ini diskursus atau ini amatan ini populisme itu adalah Jokowi dan Prabowo. Di tingkat lokal itu ada beberapa, misalnya teman kami, ada Ahok dan lain-lain. Tapi 2 tokoh kunci yang memberikan arah dan juga ini warna terhadap diskursus populisme Indonesia itu loh, Jokowi dan Prabowo. Jadi kalau Jokowi lebih bergerak ke kiri, misalnya dia melalui belusukan dan sebagainya, kalau Prabowo itu lebih ke spektrum kanan dia. Misalnya lewat gerakan-gerakan ultranasionalis gitu. Atau pendekatan-pendekatan negara korporatif seperti Soeharto dulu. Itu sih menurut ini petanya. Jadi peta populisme Indonesia itu terfragmentasi ke dalam itu 4 periode ini rezim yang bertumbuh di Indonesia sebenarnya. Penjelasan Eja Denis tadi memberi kita semacam insight bahwa genealogi atau proses munculnya populisme itu ditentukan oleh rezim yang berkuasa, atau ada semacam periodisasi rezim, dan di sana ada kekhasan populisme yang muncul. Dari penjelasan tadi kita kemudian tahu populisme sebenarnya sudah jauh hari sebelum republik ini ada. Misalnya itu disebut Mangun Cipto Kusumo tadi ya, sebagai tokoh yang populis. Dan kita bisa menyebutkan banyak nama-nama yang lain. Lalu setiap rezim punya kekuasaan tokoh populisnya masing-masing. Tadi Eja sudah singgung sedikit soal 2 tokoh yang kemudian menjadi bahan pembelajaran terkait populisme di Indonesia. Jokowi dan Prabowo. Dalam artikel itu Eja menulis minimal 3 ciri dari populisme, yaitu 1 anti oligarki, yang kedua otoritarisme, 3 populisme. Dan Eja mengatakan bahwa baik Prabowo maupun Jokowi itu sebenarnya tidak anti oligarki, tidak anti oligarki ya. Sehingga Prabowo mengatakan bahwa keinginan anti
dia juga adalah bagian dari oligarki itu, karena dia adalah menantu Soeharto. Dia ikut menjara di Indonesia selalu tangan kekuasaan dan politik dari Soeharto. Sementara Jokowi ini menarik, menunjukkan suatu term yang baru, populisme ideologi. Populisme tanpa ideologi. Jadi untuk bisa menjelaskan ini lebih, karena di artikel itu dia sampaikan bahwa Jokowi dikatakan tidak ideologi karena sebenarnya dia sama sekali tidak anti oligarki, karena dia malah menunggang atau memanfaatkan partai politik yang adalah untuk merebut kekuasaan ekonomi politik, lalu kemudian dia kelihatannya sulit keluar jebakan oligarki itu sendiri, sehingga agenda-agenda populis yang mau dia laksanakan tidak bisa dilaksanakan karena tersandera oleh kepentingan oligarki. Mungkin saja bisa menjelaskan kepada PT Progresif kira-kira apa perbedaan pokok antara populisme dalam tanda kutip yang dimainkan oleh Prabowo dan Jokowi, lalu menyihir ideologi yang Eja maksudkan itu seperti apa? Baik, ini minta maaf, ini suara kurang terlalu jelas. Kurang jelas, tapi saya tangkap ini apa pertanyaannya. Ini jadi baik, ini jadi Jokowi dan Prabowo itu adalah ini dua tokoh yang memiliki ini karisma personal gitu, karisma tokoh, karisma figur yang memiliki daya tarik dalam ini konteks ini perpolitik Indonesia kontemporer atau saat ini. Tapi kedua tokoh ini mereka bergerak di spektrum yang berbeda sih sebenarnya, walaupun tujuannya sama gitu. Atau mereka menggunakan dua roda tapi sebenarnya akhirnya ini sampai di titik yang sama sebenarnya. Jadi kalau kita lihat paling pertama itu kenapa saya katakan ini populisme Indonesia itu gagal atau bangkrut, karena kalau kita ngomong tentang populisme itu dia tidak hanya sebenarnya tidak kita letakkan semata-mata pada jantung komunikasi, atau populisme itu bukan hanya masalah komunikasi lagi gitu. Walaupun akhir-akhir ini itu populisme itu lebih dilihat atau digunakan sebagai ini strategi mobilisasi massa kan, atau ini strategi komunikasi. Tetapi sebenarnya populisme itu memiliki ideologi gerakan. Menurut Laclau, Hadis, Freddy Hadis, lalu Margaret Canovan dan beberapa itu. Jadi ada tiga kata kunci yang menjadi ini ideologi sebuah gerakan populisme. Yang pertama itu anti kemapanan atau anti elit. Yang kedua itu ini otoritarianisme. Yang ketiga itu nativisme. Jadi anti elit itu adalah sebuah model ini gerakan yang mempertentangkan antara ini massa atau ini masyarakat dengan atau rakyat yang ini tertindas gitu dengan kelompok mapan atau kelompok elit yang katakan selama ini mereka itu ini menguasai sumber daya sehingga masyarakat kebanyakan itu tidak memperoleh ini kesejahteraan, ditindas dan sebagainya. Dan ideologi seperti itu muncul kuat di Amerika Latin misalnya. Di Indonesia hampir tidak ada. Ideologi ketika gerakan populisme itu muncul yang digerakkan oleh seorang aktor populis itu, dia bisa ini melawan ini elit. Kita lihat Jokowi ataupun Prabowo itu kan, Prabowo selama masa kampanye kemarin itu kan selalu bilang saya berdiri atas nama rakyat, ini untuk melawan elit. Sementara kita bahwa itu kan
sebenarnya dia menelanjangi dirinya sendiri kan. Kan dialah bagian dari elit itu sendiri, dan dia juga bagian dari oligarki yang dilawan oleh masyarakat sipil saat ini. Terutama ketika dia memiliki kekuasaan kan, sumber daya. Walaupun dia tidak punya ini, dia tidak punya perusahaan atau tidak punya perusahaan atau ini untuk ini yang menguasai sumber daya Indonesia, tapi juga keluarganya itu kan, keluarganya adiknya atau keluarganya itu kan merupakan salah satu pemain kunci untuk Indonesia juga, orang elit atau orang kaya. Sementara Jokowi ini dia bukan ini orang elit, orang kaya atau pejabat, tapi dia kan dari masyarakat. Dan sebenarnya kemunculan Jokowi ini memberikan banyak harapan bahwa pemimpin Indonesia itu bisa melawan elit yang menguasai Indonesia sejak zamannya Soeharto, yang dalam catatan sejarah kita itu banyak merugikan masyarakat gitu, atau oligarki itu. Tapi ternyata Jokowi juga tidak bisa, karena dia lebih banyak berkompromi dengan elit untuk ini mendapat dukungan finansial atau juga mendapat dukungan ini publik. Dan justru ketika dia memasuki ini gelanggang politik Indonesia, dia justru beraliansi gitu dengan beberapa partai yang kita katakan sudah mapan di Indonesia, misalnya PDIP, lalu sekarang ada Demokrat, bukan Demokrat, ada Nasdem. Itu kan partai-partai yang mapan sejak ini Orde Baru. Apalagi Golkar. Jadi kalau kita lihat strategi Golkar itu adalah kan strategi bukan untuk ini, bukan sungguh-sungguh Golkar, walaupun mereka ini menempel di tubuh pemerintahan Jokowi, tapi mereka itu memainkan politik tidak mau kalah gitu. Jadi ketika 2014 mereka berseberangan dengan PDIP, mereka berada di kubu Prabowo, tapi ketika Jokowi menang kan mereka langsung melakukan manuver untuk ini berkoalisi dengan pemerintahan. Artinya mereka tidak mau kalah gitu. Karena mereka tahu bahwa aset negara ini harus mereka kendalikan gitu. Itu salah satu politik yang sangat kentara dimainkan oleh Golkar. Apalagi kalau sudah berafiliasi atau berkoalisi dengan PDIP kan. PDIP kan katakan walaupun tidak memiliki basis ekonomi gitu, tapi mereka memiliki basis politik di masyarakat. Jadi ada semacam memori publik yang hidup. PDIP itu bagus gitu, misalnya pro rakyat, lalu apalagi terafiliasi dengan ini tokoh yang cukup ini terkenal, misalnya Soekarno dan sebagainya gitu. Jadi koalisi partai begini yang membuat Jokowi ini sulit untuk melawan ini sebenarnya. Dia lebih banyak kompromi dan juga melahirkan kebijakan-kebijakan yang kebanyakan ditentang oleh publik gitu. Kalau kita omong dalam demokrasi deliberasi Habermas itu kan kebanyakan Jokowi itu kan membuat ini kebijakan-kebijakan yang itu walaupun dalam tanda kutip dia mau kebijakan itu diuji oleh rasionalitas publik, misalnya dia melontarkan wacana lalu kemudian berubah kan, tapi itu kan menunjukkan ketidakmatangan demokrasi. Beda dengan ini menguji rasionalitas publik itu dengan melibatkan diskursus publik, tapi bukan dengan demonstrasi kan, misalnya gitu. Jadi kedua tokoh ini yang representatif ini untuk populisme kontemporer Indonesia ini sebenarnya tidak bisa menguasai itu, tidak bisa melawan elit. Artinya mereka juga tidak bisa ini membawa ideologi populisme ke dalam pemerintahan. Selama rezim pemerintahan kita itu masih dikuasai oleh elit-elit mapan ini. Oke, jadi Eja tetap pada pendirian ya bahwa populisme di Indonesia itu sudah bangkrut. Gitu. Ini pertanyaan terakhir ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Eja sudah secara terus terang lalu cukup yakin bahwa populisme di Indonesia bangkrut. Kira-kira pertanyaannya,
bagaimana masa depan gerakan populisme di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Apakah akan bangkrut selama-lamanya atau Jadi baik, sebenarnya kalau kita melihat peta politik populisme di dunia itu kan beda-beda nih. Karena memang populisme itu kan dia bertumbuh, kalau bahasanya Isaiah Berlin itu kan dia seperti sepatu yang hanya cocok dikenakan oleh orang-orang tertentu. Misalnya kalau di nomor 43 berarti oleh kakek yang 43 gitu. Kalau di nomor 41 berarti oleh kakek 41, tidak bisa orang kakek 41 pakai nomor 45 misalnya tuh. Itu kan longgar gitu. teknologi yang luar biasa? Nah, Lanjut, jadi ini, jadi kalau kita lihat sekarang ada tiga, kalau menurut para pakar komunikasi kan, itu ada tiga gerakan Indonesia, tiga gerakan populisme di dunia yang bertumbuh kan. Yang pertama itu gerakan kiri, lalu gerakan kanan, dan gerakan Islam. Kalau gerakan kiri kan lebih ke arah komunis sosialis kan, itu ke Amerika Latin. Lalu kalau gerakan kanan itu kan dia bertumbuh sekarang di Eropa dan Amerika Serikat. Itu misalnya gerakan-gerakan aktivisme itu yang mereka menganggap bahwa ras kita atau suku kita, budaya kita lebih bagus dari budaya imigran misalnya gitu. Jadi imigran itu harus ditolak dan sebagainya. Dan sekarang kan muncul tuh misalnya kebencian terhadap Islam di Perancis, di negara-negara Eropa, di Hungaria gitu. Yang digerakkan oleh tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh kunci populis jadi gitu. Lalu kalau di Arab itu kan, di Timur Tengah itu kan lebih ke cirinya itu Islam. Lebih Islam, populisme Islam itu kan untuk melawan dominasi atau hegemoni dari struktur politik yang itu, imperialisme dari Amerika Serikat kan gitu. Dan itu model politik itu juga hampir sama digerakkan oleh ini negara-negara di Amerika Latin untuk melawan dominasi Amerika juga. Tapi kalau di Arab itu kan dia lebih ke ciri agama, berbasis agama atau komunitas. Dan gerakan-gerakan mereka itu tidak lagi pendekatan ekonomi gitu, tapi pendekatan kekerasan. Bisa melalui terorisme. Kalau mereka benci dengan Amerika kan mereka bom ini apa nih gedung kembar di sana tuh di Amerika nih, Wall Street, atau mereka pergi ini serang ini gereja-gereja di Prancis dan sebagainya, itu gerakan model-model gerakan gitu. Jadi dia bertumbuh dalam iklim seperti itu, terorisme, kekerasan. Kalau kita di Indonesia itu kan ini abu-abu Indonesia sebenarnya. Kalau menurut ini Fedi Hadis kan, itu banyak pada peneliti itu kan, Fedi Hadis, Robinson itu, lalu yang paling terakhir itu saya baca analis dari Ebi Hara namanya. Jadi mereka itu kan kelompok Indonesia masih abu-abu, Indonesia yang belum jelas kemana kiblat populisme, gerakan populisme Indonesia gitu. Mau ambil kiri, kanan, atau Islam. Karena memang ketiga spektrum ini dia sama-sama bermain di Indonesia gitu. Baik kiri, kalau kiri kan sudah dilarang nih, kalau kiri sudah dilarang, komunis sosialis kan sudah dilarang oleh negara. Sementara yang Islam yang berbasis misalnya gerakan-gerakan radikal Islam sudah dicabut juga kan, misalnya HTI lalu FPI kan sudah rentan semua gitu. Tetapi gerakan kanan misalnya yang pro yang mesti anti Cina, nasionalisme itu kan juga belum jelas gitu. Kita mau swasembada pangan, energi, air, tapi kita juga masih impor gitu. Sistem ekonomi kita juga masih ditentukan oleh Amerika gitu, oleh Cina. Akhirnya kita punya spektrum gerakan populisme ini tidak jelas, masih abu-abu. Kita mengawinkan semua ideologi populisme, kanan, kiri, atau juga Islam. Kalau Islam juga itu kan bukan, di Indonesia bukan gerakan Islam sebenarnya. Gerakan populisme Islam lebih ke sentimen publik. Dan dia itu lebih kepada, saya lihat lebih kepada ini kebangkitan ulama sebenarnya, bukan kebangkitan Islam. Bukan Islam itu kan ada dalam ini darah politik Indonesia kan gitu, dalam produk hukum dan sebagainya. Tapi sebenarnya misalnya ini gerakan FPI, alumni 212 itu kan gerakan Islam yang berbasiskan untuk membela ulama gitu. Bukan gerakan politik yang untuk melawan pemerintahan atau melawan elit, bukan mereka.
Jadi mereka lebih kepada ya, jadi kalau Fedi Hadis bilang ini gerakan Islam Indonesia tidak bertumbuh subur, tidak menemukan ini tidak menemukan ini lokasinya gitu, lokasi gerakan atau geografi gerakannya, karena tidak cocok. Kalau kita bilang gerakan 212 atau kebangkitan populisme Islam itu tidak sama sekali tidak. Karena juga massa yang berkumpul untuk melawan Ahok itu kan digerakkan oleh sentimen agama, bukan karena mereka mau melawan ini elit pemerintahan atau oligarki kan gitu, atau hegemoni barat, kan tidak. Mereka hanya karena tidak suka dengan Ahok saja. Lalu mereka yang tergabung di gerakan itu kan punya banyak motivasi di sana tuh. Ada yang hanya mau dapat nasi bungkus, ada yang karena mungkin ada apa lah, pokoknya banyak kepentingan mereka bawa. Jadi tidak murni untuk menolak ini sebagai manifestasi dari gerakan populisme Islam gitu. Kita kadang-kadang bacanya terlalu cepat sih. Kalau saya sih lebih kepada terbatas kepada kebangkitan ulama sih sebenarnya. Politik ulama yang selama masa Soeharto, masa reformasi kemarin itu kan diredam oleh pemerintah, atau katakan mereka itu diberi makan oleh pemerintah gitu. Tapi ketika masa Jokowi itu kan mereka nggak diberi makan lagi. Mereka tidak diberi makan lagi, makanya mereka gerakannya begitu. Oke. Jadi saya pikir begitu. Oke, menarik sekali ya. Eja memberikan kita wawasan yang baru terkait populisme. Jika dibandingkan dengan populisme secara global, ternyata jenis kelamin populisme di Indonesia ini belum jelas gitu. Kalau di tataran global, populisme jelas. Apakah populisme kiri, populisme kanan, ataukah populisme berbasis identitas agama, khusus populisme Islam. Nah, sementara kita di Indonesia belum bisa diidentifikasi secara jelas jenis populisme yang mau kita perjuangkan, kiri, kanan, ataukah populisme berbasis identitas. Saya kira ini menjadi medan pencarian ilmiah yang bagus untuk para peneliti untuk melihat bagaimana gerakan populisme itu dipraktikkan atau dilakukan di Indonesia. Eja juga tadi sudah memberikan kita wawasan terkait genealogi populisme di Indonesia, bahwasanya populisme sudah ada sejak masa pra kemerdekaan sampai dengan masa sekarang, masa reformasi, sesuai dengan watak dari rezim yang berkuasa. Oke, sebelum kita tutup, mungkin Eja bisa berikan semacam kisi-kisi ke pemirsa NTT Progresif, kira-kira buku tentang populisme yang Eja rekomendasikan untuk dibaca itu buku apa, lalu penulisnya siapa, supaya pemirsa NTT Progresif bisa cari sendiri referensi tentang populisme. Oh iya, kalau saya sekarang kebanyakan ini kalau untuk kisi-kisi buku itu kan lebih banyak sekarang mulai jurnal banyak. Sekarang sudah banyak ini. Kalau di Eropa sih, di Barat kan mereka punya tradisi penelitian yang bagus kan. Oke. Kalau kita Indonesia tuh belum banyak yang ditulis. Buku terakhir yang tulis tentang populisme itu adalah Burhanuddin ini Muhtadi kan, tahun 2019 kemarin, tapi itu juga tidak komprehensif untuk menggambarkan tentang desain atau peta politik populisme Indonesia gitu. Dia lebih kepada metode penelitian yang survei begitu, bukan gambaran tentang teori populisme yang secara utuh gitu. Kalau di Eropa kan sudah banyak yang menulis tentang itu. Jadi penulis dari kalau buku-buku yang saya sudah pernah baca untuk melihat gambaran tentang populisme global itu, judulnya itu saya lupa ya. Kalau tidak salah itu populisme ini Asia.
Populisme in Asia itu ditulis oleh Koisuke Mizuno dan Pong Paisik. Mungkin Jepang. mungkin Bung Sil, Eja Sil juga pernah baca itu buku itu tentang populisme in Asia itu. Dia memberikan gambaran tentang itu, tentang sepatu-sepatu yang dikenakan oleh ini para aktor populis di berbagai negara, mulai dari Amerika Latin, dari Eropa, lalu Asia Timur, Asia Tengah, Indonesia dan sebagainya. Jadi kebetulan saya kan sejak ini tulis skripsi itu kan tentang populisme semua gitu, sehingga kalau skripsi kemarin kan saya tulis tentang populisme Jokowi kan, tapi menurut teorinya Habermas ya. Kalau sekarang saya tulis tentang populisme Prabowo, tapi tentang teorinya itu retorika post-truth, lebih ke retorika post-truth. Jadi dari teorinya ini, dengar kan? Ya, bisa dengar aja. Ya. Retorika post-truth itu tentang Prabowo kan belum banyak yang ditulis tuh, misalnya tentang retorika post-truth di Indonesia. Tetapi kalau mau baca-baca tentang ini, tulisan tentang retorika post-truth itu dianjurkan sekali, itu jurnal bukunya ini Bruce McComsky itu tentang post-truth rhetoric and composition, itu buku yang bagus. Dia menganalisa tentang strategi retorika post-truth yang dimainkan oleh Donald Trump kan. Oke. Jadi ada beberapa buku di Indonesia belum banyak tentang buku-buku tentang populisme sih. Kalau kita belum ini. Kalau di global itu ya Laclau, Kantal Muffe, lalu ini Fedi Hadis, lalu Mitzner, Aspinall gitu, buku-buku tulisan-tulisan gitu, jurnal, buku mereka yang bahas banyak tentang populisme. Kalau di Indonesia sih yang sangat dianjurkan itu kan bukunya Fedi Hadis tentang ini populisme di Asia di Indonesia juga. Oke. Terima kasih banyak untuk Eja Denis yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang populisme berdasarkan artikel yang sudah Eja Denis tulis di NTT Progresif. Bagi pemirsa NTT Progresif yang berminat untuk membaca lebih lanjut artikel itu, bisa klik link di bawah, kami cantumkan di kolom deskripsi, bisa baca. Kalau ada tanggapan kritis, silakan menulis lalu memberikan kritik terhadap tulisan itu. Saya kira sampai di sini dulu, Eja Denis. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Eja Sil. Ya, sampai jumpa kembali di kesempatan berikut. Sama-sama, terima kasih.